Halo, sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Kita kembali bertemu dengan pohon ini lagi. Pohon ini adalah pohon santigi yang saya buat mulai dari awal. Mulai dari bagaimana saya menemukan jalur kehidupan pada sebongkah pohon yang telah mati. Jadi ini pohonnya mestinya besar, tetapi karena dia terjadi hambatan alam dan kemudian banyak yang mati ataupun hampir seluruh badannya mati, kurang lebih 70-80% ini. Nah, sisa kehidupannya itulah yang ingin saya manfaatkan untuk menjadi sebuah transformasi dari kondisi yang terdahulu menjadi kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang yaitu dengan apa adanya sisa-sisa kulit kayu ataupun kulit kambium yang masih hidup, kemudian ada cabang-cabang yang masih hidup. Dari situlah saya kreasikan menjadi sebuah kehidupan pohon yang baru. Nah, artinya itu adalah transformasi dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dari transformasi ini tentunya kita tidak bisa mengharapkan bahwa akan menjadi seperti pohon yang terdahulu. Tentunya akan menjadi pohon sesuai dengan kondisinya yang sekarang. Nah, pada video pertama saya telah melakukan sebuah langkah awal styling, yaitu dengan menentukan segala macam posisi dan menentukan jalur kehidupan utamanya yang mana, batang utamanya yang mana, kemudian yang akan menjadi batang kedua, ketiga, dan seterusnya yang mana. Jadi setelah itu terjadilah sebuah kehidupan pohon. Dalam satu pertumbuhan dia mempunyai banyak batang, artinya sudah mempunyai bukan tunggal, tetapi bisa dikatakan ini pohon multitrang atau berbatang banyak, yang disebabkan oleh kehidupan barunya. Ini bisa dilihat dulu videonya di video yang pertama. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Kalau nggak salah udah ada 4 kali saya penanganan pohon ini. Jadi ini adalah yang kelima. Pohon sangat subur sekali. Video kedua dan ketiga bisa diikuti prosesnya nanti, bagaimana menentukan mahkota, bagaimana menentukan jalur yang utama, kemudian sampai bagaimana penataan cabang dan ranting. Ya, pohon subur sekali. Kita udah merawat kurang lebih 1,5 tahun ini. Sangat subur dan mempunyai kemajuan yang signifikan. Ini pencapaiannya udah sudah sampai ke level 4. Perpecahannya sudah cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Tetapi kondisinya masih belum matang. Ya, cucu ranting masih perlu kita kembangkan dan perlu kita matangkan lagi. Melihat kondisinya sekarang, pohonnya akan saya bongkar kawatnya untuk membuat ataupun memasang kawat baru, karena ini sudah sangat lama kawatnya tidak dibongkar. Banyak yang sudah pada nancap, nanti akan kita bongkar dahulu, kemudian saya kawat ulang, dan saya akan melakukan penataan. Nah, penataan dalam kondisi inilah yang akan saya sharingkan. Bagaimana nanti sebagai penataan yang final, artinya udah tidak ada penataan lagi setelah ini, kecuali ada pertumbuhan baru yang saya inginkan. Oke, saya buka dulu kawatnya, nanti kita kembali pada saat pengawatan dan setelah pengawatan.
Ya, ini tadi setelah kita lakukan pengawatan cukup rumit karena memang banyak yang harus dikawat. Semuanya kita ganti kawatnya. Udah banyak yang kawatnya pada masuk. Sekarang saatnya saya melakukan pengarahan. Nah, inilah hal paling penting atau tindakan paling penting, yaitu melakukan pengarahan. Karena bisa dilihat di sini sekarang carut marut lagi, saya akan arahkan lagi sesuai dengan kondisinya. Nah, kali ini seperti tadi di awal saya ngomong bahwa ini adalah pengawatan ataupun pengarahan yang terakhir. Setelah itu adalah proses pematangan. Jadi bisa dilihat di sini dia udah mencapai perpecahan pada level yang keempat, bahkan ada yang sudah hampir 5 ini, tetapi kondisi daun masih belum kompak, kondisi daun masih agak besar. Nanti kita akan lakukan sekali lagi setelah diarahkan, yaitu pruning. Nah, disinilah saatnya kemungkinan bisa diharapkan daun dari pohon ini bisa nantinya akan mengecil pada generasi berikutnya. Oke, saya arahkan dulu, nanti saya kembali lagi setelah pohon ini saya arahkan. Tentunya yang pertama saya akan mengarahkan kondisi mahkota dulu. Nah, ini agar nanti setelah mahkota diketahui bentuk dan ukurannya, kalau arah tumbuh sudah kita ketahui, tinggal bentuk dan ukurannya ini seberapa, baru nanti yang lain menyesuaikan. Akan banyak sekali cabang ranting yang harus saya kurangi karena memang ini terlalu lebar, pohonnya masih terlalu lebar. Sambil kemarin memperbesar perantingan, jadi banyak yang panjang-panjang belum terpotong. Nah, ini mahkota kurang lebih sudah kita arahkan, tinggal agak sedikit naik. Ini ada satu ranting yang saya besarkan, tidak saya potong ujungnya untuk menjadi ekor mahkota. Tetapi besarannya masih kurang, jadi perlu dilos. Maka nanti ujungnya ini tidak akan saya potong. Letak mahkota dari pohon ini sangat bagus karena dia persis di pas belokan kayu kering. Jadi seolah-olah ada arah tumbuh yang mengarah kuat ke sana. Ya, setelah mahkota kami arahkan, selanjutnya adalah cabang ranting yang lain. Matiin dulu. Udah selesai, saya lakukan pengarahan lagi. Ya, kondisinya cukup lumayan. Sekarang saya lanjut langsung aja dengan proses pruning. Nah, inilah saatnya saya melakukan pembentukan lagi. Artinya pembentukan apa? Pembentukan tacuk. Jadi nanti yang mana yang perlu saya kurangi, yang mana perlu saya pertahankan untuk diperpanjang atau diperbesar. Disinilah tahapannya, prosesnya. Adin. Selalu saya mulai dari bagian mahkota untuk bisa nantinya menjadi panutan buat yang lain, baik itu arahnya atau bentuknya ataupun arah tumbuhnya. Pruning pada tahap ini santiki asal aja, jadi dipotong aja, dibentuk sesuai kehendak. Yang paling penting semua tunas,
sebaiknya terpotong, kecuali yang mau dipanjangkan. Tujuan memotong semua tunas agar pertumbuhan nantinya lebih kompak. Daun akan tumbuh lebih rata karena setiap tunas akan memecah menghasilkan tunas baru. Nah, generasi berikutnya ini yang kita harapkan bisa lebih bagus, yaitu lebih kecil, lebih tebal, dan pertumbuhannya lebih kompak. Nah, ini bagian mahkota udah selesai. Arah tumbuh adalah ke sana. Ini akan saya buat ekor, tetapi perlu diperpanjang ataupun diperbesar dulu. Nah, setelah mahkota, saya turun ke pengikutnya yang di depan ini. Ini seolah-olah bagian dari mahkota, tetapi terpisah. Nah, inilah yang saya sebut biasanya dengan pengikut. Pengikut mahkota bisa di samping, di depan, di belakang, atau di mana saja, ataupun di bahkan di depan. Biasanya di depan ini saya sebut sebagai ekor atau ujung dari mahkota. Ya, saya lanjut lagi ya dengan proses pruning ini. Nanti kita kembali lagi, saya ulas bagaimana proses ataupun sampai di mana tahapan dari pekerjaan pohon ini yang sudah saya kerjakan kurang lebih 1,5 tahun dalam 5 kali tahap pengerjaan. Sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang bisa dilihat ini kurang lebih 70% ya dari proses mencapai kematangan dia. Sudah terlihat tajuk-tajuknya, ini semua sudah final. Jadi di sini mahkota utama, mahkota kedua, mahkota ketiga, mahkota keempat sudah pada posisi dan bentuk yang sudah tercapai. Sekarang tinggal menunggu proses kematangan. Nah, disinilah kita mulai memproses sebuah kematangan ataupun penuaan dari bonsai. Jadi setelah pohon ini mencapai perpecahan ranting sampai ke level 70%, yaitu level 4, kemungkinan sandiki bisa sampai level 6. Ini pohon sudah bisa dikatakan mencapai proses penuaan. Jadi penuaan artinya kita tinggal mempertahankan bentuk ini lewat bentuk tajuknya lewat pruning setiap 2 bulan sekali. Ya, dari pohon ini bisa diambil pelajaran. Silakan dilihat konten awalnya, ada 4 konten sebelumnya. Benar-benar dimulai dari nol, dari bahan sampai pembentukan, kemudian penjelasan konsep awalnya, semua ada pada penjelasan serial pohon ini. Jadi bisa diikuti bagaimana sebuah kondisi presentasi pohon tua yang hidup di alam ini, pola pikirnya bagaimana, kemudian proses pembentukannya bagaimana, sampai pada
pembesaran-pembesaran yang dilakukan pada ranting-rantingnya dan lain-lain, semua komplit ada pada serial konten pohon ini. Silakan diikuti. Nah, di situ nanti kita bisa banyak mempelajari bagaimana saya membuat bonsai, bagaimana pola pikir ataupun konsep bonsai tropis saya terapkan pada karya saya. Seolah-olah apa yang saya lakukan menjadi sesuatu yang janggal, yang artinya tidak biasa dilakukan. Seperti bisa dilihat di sini ya, ada cabang ataupun ranting yang saya tekuk-tekuk ke bawah. Ya. Di sini banyak yang mengatakan, wah ini sebuah kejanggalan. Kalau menurut saya memang ini kejanggalan, bukan kejanggalan pola pikir manusia, tapi bukan kejanggalan kehidupan alam, tetapi kejanggalan pola pikir manusia. Jadi di alam bisa saja terjadi, apapun bisa terjadi. Sekarang bayangin kalau pohon ini atau ranting ini saya naikkan ke atas, kemudian ada pertumbuhan di atasnya seperti ini. Jadi secara logika alam dia akan tumbuh ke bawah dengan seolah-olah tumbuh ataupun terlihat janggal. Tetapi kalau kita mau berpikir tentang logika alam, dia sangat logis sekali pertumbuhannya ke bawah. Nah, ini sengaja saya perlihatkan untuk memperjelas drama kehidupan dari pohon ini. Jadi dia seolah-olah tumbuh ke bawah, kemudian mencoba untuk keluar, mencapai ataupun mencari matahari yang lebih bagus untuk kehidupan tajuknya. Ya, semacam inilah presentasi saya membuat bonsai. Banyak sekali logika-logika alam yang saya terapkan di dalam karya saya. Jadi berpatokan pada jenis pohon dulu, karakternya, kemudian konsep kehidupannya ditentukan. Setelah itu penataan perantingannya sesuai dengan kondisi matahari, sesuai dengan alam di mana kita memproses bonsai ini, yaitu di alam tropis. Oke, sekian dulu mungkin video dari saya kali ini. Saya akan tetap mengupdate pohon ini sampai pada kondisi kematangan yang benar-benar mendekati 100%. Mudah-mudahan saya dapat mempresentasikan pohon ini pada sebuah pameran dan untuk diapresiasi. Bagaimana tentunya semua karya seni kepingin diapresiasi. Jadi bagaimana dari pendapat publik tentang karya saya nantinya akan diapresiasi di arena pameran. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya update dari pohon ini sekarang. Silakan dilihat prosesnya, dipelajari prosesnya dari awal. Ada 4 konten sebelumnya untuk bisa jelas mengerti tentang sebuah pembentukan proses bonsai tropis menurut Pokop Art. Ya, tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.